Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Petani Perumahan. Kali ini saya dibantu oleh anak saya Aisy sebagai fotografernya. Ya baik. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan, memberikan tutorial bagaimana cara menanam pohon naga atau dragon fruit tabu lampot. Baik, pada kesempatan ini cara menanam pohon naga agar bisa berbuah di dalam pot itu sangat mudah, ya. Hanya dengan metode stek, ya. Metode stek itu seperti apa? Yaitu metode stek itu adalah sangat mudah, ya. Cukup kita potong pohonnya terus ditancepin saja. Tunggu beberapa minggu akan keluar akar. Itulah metode stek. Sangat mudah ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah pada media tanam. Ya, kalau tabu lampot lainnya media tanamnya itu dengan menggunakan sekam bakar, tanah, dan kompos. Tetapi khususnya buat pohon naga, media tanamnya itu tanah, kompos, dan pasir, ya. Karena pohon naga itu harus dan mudah tumbuh di tempat yang berpasir, ya. Seperti itu. Jadi hampir dari setengahnya itu kita akan tambahin pasir sebagai media tanamnya, ya. Itu yang kedua. Pertama itu di stek, ditancepin aja. Terus kedua media tanahnya. Ketiga, karena pohon naga ini adalah pohon yang merambat, jadi kita harus membuatkan tiang, ya. Kita tanam tiangnya di tengah dari potnya, lalu kita kurang lebih 160, lalu di atasnya kita berikan ban ini yang bentuknya bulat, atau bisa juga kita menggunakan tiangnya dari kayu, tapi ini saya buat dari paralon kayu. Kita biarkan sampai kurang lebih 160, lalu kita buatkan ini yang di atas ini pembatasnya, ya, batas tingginya pohon yang akan kita buat. Nah, ini bisa berbentuk kotak atau bulat, ya terserah, suka-suka aja ya. Nah, di sini sebenarnya tadinya saya ingin membuat dua dua eh, dua tahapan atau dua tangga, dua anak tangga di tengah dan di atas. Tetapi saya melihat, setelah saya melihat kayaknya lebih bagus hanya di atas saja. Jadi di sini juga saya untuk mempermudah saya dalam proses pemeliharaannya, ya. Jadi ini saya tidak pakai, ya, saya hanya pakai yang atas, ya. Itu ketiga, rambatannya ada. Ya, yang keempat yaitu karena pohon naga ini merambat, jadi kita akan ikat, ya. Ya, setelah kita stek gini satu batangnya, misal kita potong batang yang mana aja, tapi akan lebih bagusnya kalau batang yang sudah berbuah. Tetapi kalau tidak pun ya tidak masalah. Ya, buktinya ini pun bisa. Ya, ini pun bisa berbuah. Ini saya unjukin buahnya. Dek, sini. Ini adalah calon buah pertama, ya. Ini kembangnya, ini saya yakin ini akan jadi kalau kita merawatnya dengan benar, ya. Ya, prosesnya seperti ini, Dek. Ya. Kita stek, kita tancepin, ya. Nanti akan keluar cabangnya. Cabangnya itu akan kita ikat, kita biarkan sampai tinggi, sampai atas, sampai sini, ya. Lalu kita akan potong, ya. Lalu kita akan potong, ya. Tunggu deh, tunggu sebentar. Lalu
di atas ini karena kita ingin membuat cabang di sini, ini kita potong ya. Di sini persis rata ya, kita potong. Nah, seperti itu. Nanti akan keluar cabang di sini. 2 atau 3 terserah. Jadi kita akan membentuknya seperti payung. Ya, kita nanti akan membentuknya seperti payung. Dan akan bagus sehingga buahnya akan ada di sini, di sini, di sini, di sini ya. Di cabang di atas ini. Di sini dan di mana-mana. Oke. Lalu yang keempat yaitu karena buah naga ini, pohon naga ini berair. Jadi kalau di musim hujan itu kadang-kadang suka busuk ya batangnya. Saya akan nunjukin seperti ini. Sini deh. Nah, seperti ini. Tapi ini sih nggak masalah ya, nggak masalah. Ini busuk, nggak masalah. Asalkan kita lakukan penyemprotan ya. Ya, asalkan kita lakukan penyemprotan baik itu dengan pestisida, insektisida dan fungisida ya. Kalau insektisidanya untuk binatang-binatang itu, terus kalau buat fungisida buat biar terhindar dari jamur ya, seperti itu. Oke, lalu proses pemupukannya. Proses pemupukannya pada dasarnya sama saja dengan tabu lampot lainnya. Cukup hanya dengan memberikan NPK, yaitu NPK 36 ya, NPK Mutiara. Sama seperti yang lainnya, itu bisa diberikan per 2 minggu atau sebulan sekali. Cukup 2 sendok makan kita taburkan di sini. Terus lalu terus habis itu kita tutup lagi tanahnya ya, habis itu kita siram sedikit. Dan pohon naga ini tidak terlalu suka dengan media yang terlalu basah ya. Jadi medianya jangan terlalu basah. Jadi artinya kalau di musim panas tidak harus juga setiap hari, apalagi musim hujan untuk dilakukan penyiraman, karena pohon naga tidak menyukai media yang terlalu becek ya. Oke, lalu ini saya akan tunjukkan buahnya deh sini. Ini buahnya ya, sudah mulai berbuah. Ini adalah buah pertama ya, calon buah pertama. Ya, apa yang saya harapkan yaitu dia akan memiliki buah yang manis, yang banyak dan yang enak ya. Itu. Untuk mendapatkan buah yang manis nanti pada pupuk NPK-nya kita akan menambahkan unsur K-nya ya. Ya, NPK yaitu NPK-nya itu sudah lengkap unsurnya. Terus nanti kita akan menambahkan unsur kaliumnya agar buahnya menjadi manis. Ya, nanti akan kita tambahkan yang namanya KCl ya. Sehingga buahnya menjadi manis dan enak. Lalu selanjutnya perawatan lainnya yaitu begini, buah naga ini sebenarnya akan mengeluarkan calon-calon batang di semua semua tempat duri-durinya ini. Ya, ini bekasnya ini. Ya udah kita buang aja. Cukup kita pelihara satu, nanti kita akan cabangkan di atas. Ya, yang ini kalau ada ya dipotong aja, dikoprekin pakai tangan atau digunting. Kalau ada yang numbuh di sini, di sini, di sini, di sini ya kita buang aja. Ya. Oke. Saya rasa sekian apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya bagikan ke sahabat petani perumahan lainnya. Mudahnya menanam buah naga atau dragon fruit di rumah ya.
Oleh karena itu, jangan ragu, sangat mudah hanya ditancepin aja. Hanya dengan menggunakan metode stack. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Ya, bye.